Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suliani Siahaan dari Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi dan penyakit mental. Nah, kalau misalnya kita membahas tentang psikologi dan penyakit mental, nah di sini mendefinisikan penyakit mental, yaitu definisi penyakit mental ini menarik minat para psikologi karena beberapa hal, yaitu diantaranya adalah definisi tidak dibuat rumit oleh jargon medis. Nah, kemudian penjelasan tentang penyakit mental ini memperkenalkan pengertian perilaku menyimpang atau perilaku yang dianggap abnormal. Nah, ada yang namanya Creutzfeldt-Jakob disease atau CJD. Nah, dapat dipahami sebagai penyakit mempengaruhi pikiran. Nah, kondisi tersebut tampaknya merupakan sesuatu yang awalnya berada di luar otak. Nah, kemudian yang entah bagaimana menginfeksi otak yang menghasilkan perilaku, yaitu disebut gila. Nah, meskipun demikian, ada komplikasi dengan definisi penyakit mental ini. Ada banyak pengecualian di sini terhadap aturan bahwa penyakit mental disebabkan oleh sesuatu yang di luar otak. Nah, di luar otak, masuk ke otak dan menginfeksi otak. Sebenarnya penyakit mental yang paling terkenal tidak dapat dijelaskan dengan cara ini. Tidak ada virus skizofrenia atau tidak ada bakteri yang sendirian menghasilkan manik atau depresi. Nah, kita mungkin mengatakan bahwa penyakit mental adalah perilaku yang tidak dapat dijelaskan, tetapi ada banyak dari kita yang berperilaku tidak dapat dijelaskan. Namun kita tidak tidak dianggap gila. Nah, sulitnya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan istilah penyakit mental bukanlah masalah arti kata-kata itu sendiri. Nah, melainkan ini lebih merupakan masalah apa arti kata-kata itu bersama-sama. Nah, apa yang Anda pahami dengan istilah kelainan? Seperti konsep penyakit mental, tidak ada definisi yang disepakati tentang kelainan atau Gillespie 2004 menjelaskan kategori penyakit mental di bawah model biomedis, dan biopsikologis. Penjelasan abnormalitas dapat masuk ke dalam salah satu dari 4 kategori berikut, yaitu yang pertama, perilaku yang menyimpang dari norma statistik. Kemudian perilaku yang menyimpang dari norma sosial. Kemudian perilaku yang maladaptif. Kemudian perasaan tertekan pribadi. Nah, ada yang dikatakan tentang perilaku yang berbeda dengan norma statistik. Nah, yang kedua ada perilaku yang menyelang dari norma sosial. Nah, kemudian ada perilaku yang maladaptif. Dan yang keempat adalah perasaan pribadi tertekan. Kita melihat perubahan penekanan yang berbeda dari fokus pada perilaku dalam 3 definisi pertama tentang abnormalitas menjadi pentingnya perasaan subjektif. Dalam kategori terakhir ini, di sini kelainan bukanlah cerminan dari perilaku menyimpang, tetapi didefinisikan lagi dalam istilah kesusahan pribadi. Nah, meskipun ketidakbahagiaan adalah emosi manusia yang umum, tidak biasa bagi ketidakbahagiaan yang ekstrim untuk sepenuhnya mengambil alih hidup seorang. Nah, dengan kata lain, menjadi tidak bahagia sepanjang waktu dapat dianggap sebagai perilaku abnormal tersebut. Nah, selain itu hal ini juga memiliki kesulitan, yang dimana kesulitan yang berlaku untuk mendefinisikan ketidaknormalan akan terlihat jika seseorang mencoba untuk mengklarifikasi apa yang dimaksud dengan kata normalitas. Dapat dikatakan bahwa perilaku normal atau didasarkan pada karakteristik berikut, yaitu memiliki persepsi yang akurat tentang realitas, mampu bersikap realistis tentang kemampuan kita dan tentang bagaimana kita menafsirkan dunia di sekitar kita. Nah, menyadari motif dan perasaan sehingga pengekangan diperlihatkan atas dorongan yang tidak disengaja jika dan bila itu perlu. Memiliki beberapa penghargaan harga diri. Nah, mampu menyalurkan energi ke dalam kegiatan produktif. Nah, dapat juga dikatakan bahwa banyak dari karakteristik di atas lebih merupakan ideal
Nah, daripada karakteristik yang mengatur perilaku kebanyakan orang. Mungkin juga disarankan bahwa seseorang hanya dapat menghargai apa yang didefinisikan sebagai perilaku normal tersebut. Nah, dengan memiliki beberapa gagasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah kelainan. Nah, ini pada gilirannya berarti bahwa jika kita tidak memahami bagaimana rasanya menjadi tidak normal, bagaimana kita bisa mengklaim sebagai normal dan itu ya normal sepenuhnya.